Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 230106188, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek dagang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian merek dagang. Yang pertama itu adalah merek dagang adalah tanda yang dapat berupa nama, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Yang mana hal ini tuh dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dari barang atau jasa lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek dagang adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang memiliki sifat membedakan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, perdagangan ini bisa barang ataupun jasa. Nah, yang kedua tentang fungsi merek dagang. Nah, fungsi merek dagang dapat sebagai berikut. Yang pertama sebagai identifikasi merek dagang. Nah, merek dagang membantu konsumen mengenali produk atau jasa tertentu dan dapat membedakan dari produk lain. Nah, yang kedua fungsinya itu sebagai perlindungan. Nah, merek memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk palsu atau tiruan yang dapat merugikan mereka. Yang ketiga, fungsinya itu sebagai nilai tambah, yang mana merek yang kuat dapat meningkatkan nilai produk dan menjadi aset yang berharga bagi sebuah perusahaan tersebut. Nah, merek yang dikenal luas seringkali dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, fungsi yang selanjutnya itu adalah membangun citra dan loyalitas, yang mana merek yang kuat dapat membangun citra positif di mata konsumen. Nah, ketika konsumen merasa puas dengan suatu merek, mereka cenderung menjadi loyal dan memilih produk tersebut di masa depan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proses pendaftaran merek dagang. Yang pertama itu penelitian awal. Nah, kita tuh sebelum mendaftar merek dagang ini, kita lakukan penelitian untuk memastikan bahwa merek yang akan digunakan itu belum terdaftar oleh pihak lain. Nah, ini bisa dilakukan melalui database merek yang dikelola oleh lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yang kedua tuh bisa dengan melakukan persiapan dokumen. Dokumen-dokumen itu bisa seperti formulir pendaftaran yang telah diisi, terus contoh merek yang akan didaftarkan, dan keterangan mengenai produk atau jasa yang akan menggunakan merek tersebut. Nah, juga melampirkan identitas pemohon. Yang ketiga itu pengajuan pendaftaran. Nah, pengajuan pendaftaran bisa di DJKI Indonesia. Yang selanjutnya tuh prosedurnya itu adalah pemeriksaan administratif setelah pengajuan. Nah, lembaga ini akan melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai. Nah, yang kelima melakukan pemeriksaan substansif lembaga yang akan melakukan dan menilai merek dagang ini tersebut. Nah, yang selanjutnya akan ada itu pemberitahuan dan publikasi. Nah, jika lolos pemeriksaan, merek akan diumumkan dalam buletin merek untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang sudah mengajukan agar tidak ada yang merasa keberatan. Yang ketujuh itu sebagai kalau ada yang merasakan keberatan, dapat misalnya ada orang yang merasa keberatan. Nah, mereka dapat mengajukan keberatan itu. Nah, setelah itu akan dilakukan proses, yaitu proses yang akan dilanjutkan dengan mediasi atau penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya itu adalah penerbitan sertifikat. Nah, jika semua tahapan yang di atas adalah selesai dan tidak ada yang keberatan, maka akan menerbitkan sertifikat merek dagang. Yang 9 itu ada perpanjangan. Nah, merek dagang biasanya memiliki masa perlindungan tertentu, misalnya 10 tahun di Indonesia ataupun 9 tahun. Nah, kalau sudah 9 tahun, mereka harus memperpanjang merek dagang mereka tersebut. Nah, selanjutnya kami akan bahas tentang perlindungan hukum. Selanjutnya kami akan menjelaskan perlindungan hukum. Yang pertama, pendaftaran merek dagang harus didaftarkan di lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di Indonesia. Pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut dalam kategori produk atau layanan yang ditentukan. Nah,
referensinya itu seperti DJKI ya. Nah, pendaftaran merek gitu. Nah, yang kedua tuh hak eksklusif. Nah, setelah pendaftaran, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menjual atau melisensikan merek dagangannya. Nah, hal ini tuh dapat melindungi pemilik dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak manapun. Nah, ada juga tuh durasi perlindungan. Nah, durasi perlindungan merek ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batasan selama merek tersebut terus digunakan dalam perdagangan. Yang selanjutnya tuh tentang tindakan hukum terhadap pelanggaran milik merek kayak jika ada pelanggar dalam hal merek dagangan ini, maka akan bisa dibawa ke ranah hukum karena mereka itu dilindungi oleh hukum. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan dengan salah satu contoh kasus-kasus pelanggaran merek dagang yang dapat terjadi ketika suatu pihak menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek yang telah terdaftar tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Beberapa contoh kasusnya yang terkenal seperti perselisihan antara Apple sama Samsung. Nah, kasus ini tuh melibatkan antara Apple dan Samsung terkait pelanggaran merek dan hak paten, yang mana Apple ini menuduh Samsung meniru desain iPhone dan iPad. Nah, kasus ini berakhir dengan sejumlah putusan yang menguntungkan Apple. Nah, termasuk ganti rugi yang diberikan pihak Samsung yang signifikan kepada pihak Apple. Nah, kasus ini berfokus pada penggunaan warna merah pada sol sepatunya gitu. Dan jadi begitulah yang dapat saya jelaskan mengenai merek dagang ini. Sekian, terima kasih.